Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hengki, NIM 2106026025. Program studi saya Sosial Ekonomi Perikanan. Terima kasih untuk Ibu Nurul Ovia Oktawati yang telah memberikan saya tugas membuat video pembelajaran terkait keabsahan data. Baik, langsung ke slide pertama. Sebelumnya di sini ada sedikit pengenalan tentang pentingnya keabsahan data dalam pengambilan keputusan. Data merupakan aset berharga bagi setiap organisasi. Namun, nilai sejati data terletak pada keabsahannya. Dalam era di mana pengambilan keputusan didorong oleh analisis data, keabsahan data menjadi kunci utama dalam memastikan keputusan yang tepat dan juga efektif. Keabsahan data ini mencerminkan tingkat kualitas dan integritas informasi yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi, dalam konteks ini, mari kita sama-sama jelajahi mengapa sih keabsahan data itu memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan juga hasil dari setiap keputusan strategis. Lanjut ke slide kedua. Di sini ada definisi keabsahan data. Jadi, definisi keabsahan data adalah seberapa jauh data tersebut dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam konteks penggunaannya. Keabsahan data ini mencerminkan tingkat kepastian tentang kualitas, akurasi, konsistensi, dan juga relevansi terhadap yang disediakan terhadap informasi yang disediakan oleh data tersebut. Data yang dianggap valid biasanya memiliki atribut seperti keakuratan, kepercayaan, kelengkapan, validitas, dan juga ketepatan waktu yang tinggi. Keabsahan data ini menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, penelitian, dan juga pengembangan kebijakan. Slide selanjutnya, mengapa sih keabsahan data itu penting dalam konteks yang tadi, bisnis, penelitian, dan pengambilan keputusan? Baik, di sini terbagi menjadi 6 poin. Pertama-tama saya akan menyebutkan poin pertama, yaitu dasar pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, data yang tidak valid ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah atau kurang tepat. Dengan memastikan keabsahan data, organisasi dapat meningkatkan keakuratan dan relevansi terhadap keputusan yang diambil.
Poin kedua, ada kepercayaan stakeholder. Stakeholder, baik internal maupun eksternal, membutuhkan kepastian bahwa data yang digunakan untuk mengambil keputusan telah diverifikasi dan dapat dipercaya. Keabsahan data ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara stakeholder. Poin yang ketiga, ada efisiensi operasional. Data yang tidak valid dapat menyebabkan kerugian waktu, sumber daya, dan juga biaya karena keputusan yang harus direvisi atau proses yang harus diulang-ulang terus-menerus. Dengan memastikan keabsahan data, suatu organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Untuk poin yang keempat, ada inovasi dan pengembangan produk. Keputusan bisnis yang disediakan atau didasarkan pada data yang valid memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan peluang inovasi yang lebih akurat. Ini memungkinkan pengembangan produk yang lebih efektif dan penyesuaian strategi bisnis. Poin yang kelima, ada kredibilitas penelitian. Dalam konteks penelitian, keabsahan data adalah prasyarat untuk hasil yang dapat dipercaya dan diterima secara luas dalam komunitas ilmiah. Data yang valid memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang kuat dan mendukung temuan peneliti tersebut. Untuk poin yang terakhir, di sini ada kepatuhan regulasi. Banyak industri dan sektor tunduk pada peraturan dan standar ketat terkait dengan keamanan dan privasi data. Memastikan keabsahan data membantu suatu organisasi untuk mematuhi aturan tersebut dan menghindari konsekuensi hukum dan reputasi yang dapat merugikan. Lanjut, di sini ada komponen keabsahan data yang dimana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ada akurasi. Akurasi ini mengacu pada sejauh mana data mencerminkan keadaan sebenarnya dari fenomena atau entitas yang diwakilinya. Data yang akurat mengandung sedikit atau tidak ada kesalahan atau distorsi dan secara tepat mencerminkan fakta dan sebenarnya. Poin yang kedua, ada konsistensi. Jadi konsistensi ini mengacu pada keseragaman atau kesamaan data dari waktu ke waktu atau di berbagai sumber. Data yang konsisten memiliki nilai yang sama atau serupa ketika diukur atau dikumpulkan ulang dalam konteks yang sama. Poin yang ketiga, ada keterpercayaan. Jadi keterpercayaan ini mencerminkan sejauh mana data dapat dipercaya oleh pengguna atau pemangku kepentingan.
Data yang diperoleh dari sumber yang terpercaya atau metode yang dapat diandalkan akan lebih dihargai dalam konteks pengambilan keputusan. Untuk poin yang selanjutnya di sini ada kelengkapan. Kelengkapan ini mengacu pada seberapa lengkapnya data dalam mencakup semua aspek atau variabel yang relevan dari fenomena yang diamati. Data yang lengkap memiliki sedikit atau tidak ada kekosongan dalam informasi yang diperlukan. Adapun tantangan dalam memastikan keabsahan data. Yang pertama itu ada tantangan kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini merupakan salah satu penyebab utama ketidakakuratan data, mulai dari kesalahan input saat pengumpulan data hingga interpretasi yang salah saat analisis. Kesalahan manusia dapat menghasilkan data yang tidak valid. Jadi dibutuhkan pelatihan karyawan dan penerapan prosedur yang ketat sehingga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan manusia. Poin yang kedua, ada pengolahan data yang tidak benar. Jadi, proses pengolahan data yang tidak tepat atau tidak memadai dapat mengakibatkan distorsi atau hilangnya informasi yang penting. Ini bisa terjadi saat data dipindahkan antar platform atau saat proses transformasi data tidak dilakukan dengan benar. Pentingnya untuk memiliki prosedur pengolahan data yang terstandarisasi dan menguji integritas data secara teratur. Poin yang ketiga, ada masalah kualitas data. Jadi kualitas data yang rendah dapat menjadi tantangan serius dalam memastikan keabsahan data. Data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak akurat dapat menghasilkan kesimpulan yang salah atau keputusan yang buruk. Lanjut, strategi untuk memastikan keabsahan data. Untuk yang pertama di sini ada validasi data secara berkala. Jadi validasi data secara berkala melibatkan peninjauan dan pemverifikasian data secara teratur, di mana untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan. Ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan manual, perbandingan dengan sumber data independen, atau penggunaan algoritma validasi otomatis. Lanjut, ada penerapan kontrol kualitas data. Penerapan kontrol kualitas data melibatkan penggunaan prosedur dan metode untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Jadi ini mencakup verifikasi seperti input data, deteksi dan perbaikan kesalahan, pemantauan kualitas data secara
terus-menerus dan juga pelaporan anomali atau ketidaksesuaian. Poin terakhir, ada penggunaan alat bantu analisis data. Alat bantu analisis data seperti perangkat lunak analisis statistik, sistem manajemen basis data atau singkatannya DBMS, atau platform analisis data canggih dapat membantu dalam memvalidasi, membersihkan, dan menganalisis data dengan lebih efisien dan akurat. Slide selanjutnya ada alat dan teknologi pendukung. Sistem manajemen basis data atau singkatannya DBMS. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Jadi DBMS ini memainkan peran kunci dalam memastikan keabsahan data dengan menyediakan kontrol akses, integritas referensial, dan juga mekanisme pemulihan data. Poin kedua, ada alat validasi data otomatis. Alat validasi data otomatis ini yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau anomali dalam data secara otomatis. Nah, alat ini dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian, kekosongan, atau kesalahan data berdasarkan aturan atau pola tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Poin yang terakhir ada analisis data lanjutan. Jadi analisis data lanjutan ini melibatkan penggunaan teknik statistik, matematika, dan juga komputasi untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi berdasarkan data yang sudah ada. Jadi teknik analisis data lanjutan seperti analisis regresi, klasifikasi, atau clustering dapat membantu dalam memvalidasi data dengan mengidentifikasi anomali atau inkonsistensi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Baik, di sini ada kesimpulan dari materi tersebut, yaitu keabsahan data adalah elemen kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, baik dalam konteks bisnis maupun penelitian. Jadi pentingnya memprioritaskan keabsahan data tidak bisa diabaikan karena kesalahan dalam data dapat mengarah pada konsekuensi serius, termasuk kerugian finansial dan juga reputasi. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu menerapkan strategi dan praktik terbaik serta memanfaatkan alat dan teknologi yang tersedia. Dengan memperkuat keabsahan data, suatu organisasi dapat meningkatkan kualitas keputusan, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih akurat dan berarti dalam berbagai aspek operasional mereka. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.